biaya pendidikan, rapat bisnis, kontrak dengan perusahaan jasa kebersihan, surat menyurat pengadaan barang dan jasa yang harus diselesaikan, pembayaran bulanan perlengkapan rumah tangga, tagihan listrik, tagihan telepon, perubahan cetak biru yang harus diberitahukan kepada arsitek, batas akhir polis asuransi, tagihan pajak yang harus dibayar, belanja. Dalam sehari, betapa banyak hal yang kita katakan harus tidak boleh dilupakan. Anda mungkin membuat catatan atau sesuatu untuk mengingatkan agar tidak melupakan kewajiban tersebut. Terkadang, rasa was-was akan kemungkinan melupakannya pun mencemaskan. Tetapi, apa yang akan Anda lakukan jika ada yang mengatakan bahwa Anda telah melupakan hal yang jauh lebih penting daripada semua hal tadi? Suatu hari Anda terlahir ke dunia. Mula-mula Anda masuk sekolah. Kemudian beranjak dewasa. Anda memiliki pekerjaan, teman, dan keluarga. Anda juga mungkin mempunyai rumah, mobil, anak-anak, dan tentu saja tanggung jawab. Di saat Anda memikirkan semua ini, apakah Anda juga benar-benar merenungkan dengan mendalam hal-hal yang jauh lebih penting? Untuk apa saya hidup? Kemanakah arah tujuan hidup saya? Seberapa baikkah saya mengenal pencipta saya, Allah? Apakah saya tengah memenuhi tanggung jawab saya kepadanya? Yang lebih penting lagi, apakah Anda selalu mencamkan pertanyaan ini beserta jawabannya di dalam pikiran Anda? Manusia bersifat pelupa. Jika ia tidak menggunakan kemauan kerasnya, ia akan berpaling jauh dari pertanyaan-pertanyaan penting ini yang seharusnya ia perhatikan dengan baik. Yang kita bicarakan di sini, tentu saja, bukanlah sifat pelupa yang biasa terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya, ini adalah sikap acuh tak acuh yang muncul karena seseorang tidak mampu memikirkan, memperhatikan, atau juga bisa dikatakan mengabaikan kenyataan meskipun ia menyadarinya. Sekarang, mari kita lihat apakah sesungguhnya persoalan penting ini yang bisa dilupakan oleh manusia. Persoalan terpenting yang dapat dilupakan oleh manusia adalah bahwa segala hal memiliki pencipta dan dia bertanggung jawab kepadanya. Allah mengungkapkan tanggung jawab ini di dalam Al-Quran. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Jelas, tanggung jawab terpenting manusia adalah beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Sebagian besar manusia berpikir bahwa mereka dapat menghindari kenyataan ini dengan cara melupakannya. Padahal, melupakan tidaklah membebaskan manusia dari tanggung jawabnya. Cepat atau lambat, seseorang akan merasakan mati, menemui Tuhannya untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya dan akhirnya hidup abadi di surga atau neraka.
Adanya keteraturan sempurna di alam semesta adalah bukti yang tak terbantahkan. Setiap sekitar 300 juta galaksi terdiri atas sekitar 300 juta bintang, dan masing-masingnya berada dalam keseimbangan sempurna. Allah telah menciptakan tatanan jagat raya ini, dan Dia menjaganya setiap saat. Allah telah menciptakan dunia yang kita huni dengan kondisi yang paling cocok untuk kehidupan. Jarak bumi dari matahari, kadar oksigen di atmosfer, kekuatan gaya gravitasi, dan ratusan keseimbangan akurat lain yang penting bagi makhluk hidup dikendalikan dan diatur oleh Allah. Dia berfirman tentang kebenaran ini dalam sebuah ayat Al-Quran. Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Kepunyaannya lah kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru selain Allah tiada mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari. Segala sesuatu di muka bumi ada karena kuasa Allah. Seseorang yang Anda anggap sangat penting atau mempunyai kekuatan hebat yang Anda anggap besar di mata Anda, sebenarnya tidak memiliki kekuatan barang seujung kuku pun dalam dirinya. Oleh karena itu, merasa takut atau mengagungkan manusia dengan cara yang seharusnya ditujukan kepada Allah, atau mencintai manusia lain dengan cara yang sepatutnya ditujukan kepada Allah, merupakan dosa besar mempersekutukannya. Dan di antara manusia, ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui, ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Orang yang memahami kebenaran ini mengetahui bahwa tidak ada satu zat pun selain Allah yang harus ditakuti. Dia tahu bahwa tidak ada satu pun yang pantas ditakuti, dimintai pertolongan atau dipatuhi selain Allah. Dia akan berusaha memperoleh ridha Allah. Allah sangat dekat dengan seluruh manusia dan meliputi segala sesuatu. Dia bersama Anda saat Anda menyaksikan film ini. Dia melihat Anda dan mengetahui apa yang Anda pikirkan. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa tidak ada yang tersembunyi darinya. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar daripadanya itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Sekitar 1400 tahun yang lalu, pandangan keagamaan yang sesat berkembang di Jazirah Arab. Orang Arab secara membuta tunduk pada kepercayaan dan adat leluhur mereka. Misalnya,
Ketika seorang anak perempuan lahir, mereka membayangkan bahwa kemalangan besar telah terjadi. Mereka akan membesarkan anak itu dalam kehinaan. Kebiasaan yang umum dilakukan saat itu adalah membunuh anak perempuan dengan menguburnya hidup-hidup di dalam pasir. Pandangan sesat ini diungkapkan di dalam Al-Quran. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Allah menurunkan Al-Quran pada saat pandangan dan perbuatan jahiliyah ini merajalela. Dia juga mengabarkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia dalam sebuah ayat berikut. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, lagi maha terpuji. Bangsa Arab mempelajari dan mengamalkan kebenaran yang diwahyukan dalam Al-Quran, dan dalam waktu singkat membangun salah satu peradaban termaju di dunia. Landasan bangunan peradaban ini adalah Al-Quran, kitab Allah. Al-Quran adalah satu-satunya naskah ilahi yang tidak pernah diubah dan menunjukkan jalan yang benar kepada manusia saat ini, sebagaimana kepada orang-orang di masa lalu dan di masa mendatang. Al-Quran adalah peringatan, penawar, dan rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman. Kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang beriman yang dapat memahami kenyataan penting ini merenungkan dengan mendalam setiap ayat Al-Quran dan menjalani seluruh kehidupan mereka sesuai arahannya. Jawaban segala pertanyaan yang mereka cari diberikan oleh Al-Quran. Allah menyatakan sifat Al-Quran ini dalam sebuah ayat. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Setiap manusia berkewajiban melaksanakan ajaran Al-Quran. Pada hari ketika manusia ditanya tentang amal perbuatan mereka dalam kehidupan dunia, mereka akan harus menjawab apakah mereka taat menjalankan tuntutan tersebut atau tidak. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungan jawab. Jangan pernah lupa bahwa hidup bersama Al-Quran adalah satu-satunya jalan mencapai kebahagiaan di dunia ini dan keselamatan di akhirat. Takdir adalah kehendak Allah, dan seluruh penciptaan kejadian masa lalu dan masa depan dalam dimensi yang tak terikat oleh waktu. Allah telah menciptakan rangkaian seluruh kejadian yang telah terjadi atau akan terjadi waktu demi waktu hingga perinciannya yang terkecil.
Awal dan akhir segala sesuatu dibentangkan dalam runtunan yang tak terbatas ini dalam penglihatannya. Segala sesuatu telah sempurna dan selesai. Ini berarti bahwa manusia tidak memiliki kekuasaan ataupun sarana untuk melakukan perubahan apapun terhadap takdir mereka. Mari kita ambil sebuah contoh. Untuk dapat memahami gagasan tentang takdir, Anda dapat merenungkan sebuah kaset video. Seluruh adegan dalam film ini, berapa lama setiap adegan berlangsung, dan awal serta akhir film itu telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, mustahil bagi setiap pemeran dalam film untuk keluar dari film dan campur tangan dalam film itu dengan cara bagaimanapun. Mustahil baginya menghapus, menambah, atau mengubah film itu di mana ia sendiri bermain di dalamnya. Itulah sebabnya mengapa ungkapan seperti melawan takdir atau mengubah jalannya takdir yang kita dengar dari waktu ke waktu tidaklah masuk akal berdasarkan contoh ini. Seseorang bisa berminggu-minggu koma tak sadarkan diri, seolah tidak ada harapan lagi ia akan pulih kembali. Tetapi, jika ia tiba-tiba pulih, itu tidaklah berarti bahwa ia telah melawan takdirnya atau takdir itu telah diubah oleh dokternya. Ini hanya menunjukkan bahwa saat kematian yang telah ditentukan baginya belumlah tiba. Seperti segala sesuatu lainnya, hal ini juga telah ditentukan dalam pandangan Allah dan merupakan bagian takdir. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Mereka yang beriman kepada takdir ini hidup dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada takdir yang telah ditentukan oleh Allah dengan kearifannya yang tak terbatas. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Jangan pernah lupa, segala sesuatu berada di bawah kendali Allah, dan segalanya tunduk kepadanya, suka atau tidak suka. Allah telah menciptakan segala sesuatu di dunia untuk tujuan tertentu. Juga ada tujuan di balik keberadaan diri Anda serta manusia yang lain. Allah menyatakan tujuan ini dalam Al-Quran. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Manusia akan meninggalkan segala hal yang ia miliki di dunia, termasuk tubuhnya sendiri, untuk kemudian menuju akhirat. Tubuh itu dikuburkan di dalam tanah, di mana ia akan membusuk. Rumah atau mobil yang ia gandrungi dengan sangat bernafsu juga akan sirna. Sebaliknya, seperti halnya semua orang lain, ia akan menghadap Allah sendirian dan akan ditanya tentang amal perbuatannya. Namun, meskipun kenyataan ini sudah jelas,
Terlenanya manusia oleh kesibukan sehari-hari menjadikan kebanyakan mereka sama sekali melalaikan kematian dan hari akhir. Mereka menganggap hidup mereka terbatas hanya di dunia ini saja. Kekeliruan sebagian manusia ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Allah telah menjelaskan batasan yang harus dipatuhi dan amal perbuatan yang dengannya dia ridha atau tidak ridha. Jadi, amal perbuatan seseorang di dunia menentukan pahala atau hukumannya di akhirat. Oleh sebab itu, setiap saat yang berlalu membawa kita semakin dekat ke surga atau ke neraka. Semua yang Anda lihat di sekitar, teman, kerabat Anda, intinya, semua orang yang hidup di dunia ini, suatu hari pastilah akan mati, seperti halnya miliaran orang lain yang hidup sebelum mereka. Melupakan kenyataan yang pasti ini adalah tanda kecerobohan yang besar. Manusia yang tidak mampu menghindari kematian, sungguh pasti akan mati, karena satu dan lain sebab pada waktu dan tempat yang tidak diketahuinya. Kematian adalah awal kehidupan seseorang yang sesungguhnya dan abadi. Ini adalah kehidupan yang ditentukan oleh bagaimana seseorang berperilaku ketika masih di dunia dan kemungkinan tidak berubah saat kematian mendatanginya. Kematian adalah gerbang menuju kebahagiaan hakiki dan keselamatan. Jika orang tersebut telah menjalani kehidupan dunianya demi mendapatkan ridha Allah. Namun, bagi mereka yang berpaling dari Allah, ini merupakan awal siksa abadi. Untuk itu, jangan pernah lupa berusaha sekuat-kuatnya untuk memperoleh kebaikan di akhirat sebelum saat kematian Anda tiba sedapat mungkin. Jalanilah hari-hari kehidupan ini seolah-olah hari itu adalah saat terakhir hidup Anda. Manusia rentan berbuat kesalahan. Mereka mungkin lalai, terjerumus ke dalam kekeliruan, dan mengambil keputusan yang salah. Namun, ada jalan untuk memperbaiki setiap kesalahan yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini, yakni taubat yang ikhlas. Ketika mengkaji ayat-ayat Al-Quran, akan kita fahami bahwa orang beriman adalah orang yang tak luput dari melakukan kesalahan, tapi kemudian memohon ampunan Allah dengan bertaubat dari perbuatan itu. Seorang beriman yang bertakwa kepada Allah berusaha untuk melakukan amal terbaik di seluruh waktu. Anda mungkin tidak pernah memikirkan kenyataan yang telah kita bahas di sepanjang film ini. Di sisi lain, Anda mungkin telah menjalani seluruh kehidupan Anda dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah. Namun, Anda masih bisa bertaubat seketika dengan tulus dan sungguh-sungguh. Anda dapat berharap bahwa Allah akan menerima taubat Anda dan mengampuni Anda. Allah berfirman tentang hal ini di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka,
Barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Apapun kesalahan yang pernah Anda perbuat, jangan pernah lupa kembali kepada Allah dengan bertaubat. Tentu saja hal ini sulit, kecuali bagi orang yang rendah hati. Tapi ingatlah bahwa orang yang tidak mau bertaubat akan memasuki neraka dengan hina dan akan diseret mukanya ke dalam api neraka. Pada hari itu, mereka akan ditolak dari hadapan Allah. Allah tidak akan berbicara ataupun mensucikan mereka. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal salih, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal salih, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dalam kehidupan dunia ini, Allah mengaruniai manusia kehidupan yang cukup panjang untuk mengambil pelajaran dari banyak peringatan yang Dia berikan. Sebetulnya, ada banyak hal yang terjadi pada seseorang dalam perjalanan hidupnya yang dapat dianggap sebagai peringatan. Misalnya, kematian yang dilaporkan dalam berita atau yang kita saksikan sendiri seharusnya kita jadikan sebagai peringatan. Melalui contoh-contoh ini, Allah mengingatkan kita bahwa kita pun akan menemui kematian kita kapan saja. Seseorang bisa saja meresapi seluruh peringatan ini dan mengabdi kepada Allah atau malah melupakan dan mengesampingkannya. Namun, setiap orang tanpa kecuali kini tengah cepat menuju ke suatu hari di saat ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah. Allah yang tidak pernah salah ataupun lupa akan mengumpulkan seluruh manusia untuk dihisap amal perbuatan mereka. Jangan pernah lupa bahwa peringatan yang Anda dengar mungkin merupakan peringatan terakhir Anda dari Tuhan Anda, sebagaimana kesempatan terakhir Anda. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 19 berbunyi, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Jika Anda tidak ingin menderita siksa abadi, ingatlah bahwa satu-satunya cara agar selamat dari siksaan adalah bertaubat dan menjadi hamba Allah yang sejati.